Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Mas. Jangan Baik, lupa, ya jangan lupa untuk Baik, Pak. protokol kesehatannya, memakai masker ya, jaga jarak, kondisi di luar, dan pastikan kalian semuanya sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Sehat, Pak. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, ketua kelas untuk menyiapkan doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah baik, saya mau mengecek absensi kalian ya. Fif, Alfiansa, Saya Pak. Afan. Ya Pak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau mengingatkan pembelajaran minggu lalu. Ada yang tahu itu tentang apa ya? Perakitan komputer Pak. Seru ya dengan menggunakan virtual desktop. Iya, Sudah Pak. paham? Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Kita akan membahas materi pengujian perakitan komputer. Pertama, menerapkan pengujian perakitan komputer. Yang kedua, pengujian kinerja komputer. Kita akan mempresentasikan ya apa yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian akan mengetahui tentang bagaimana pengujian perakitan komputer itu untuk apa ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari itu perlu gak ya gitu ya, kalau misalnya kita punya komputer di rumah, punya PC di rumah, terus bagaimana kita menginstalnya, bagaimana kita menguji komputer setelah kita rakit gitu ya. Kemudian bagaimana aplikasi sehari-hari, kemudian kita akan melihat hal tersebut. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ya teknologi, kita bisa sukses meraih masa depan. Bapak ingin bertanya nih kepada kalian ya, apakah kalian mengenal tokoh-tokoh ini? Kenal, Pak, kenal. Ya, Pak, ada yang tahu yang di sebelah kanan? Itu Mark Zuckerberg. Ada lagi yang tahu? Pak Nadiem Makarim, Pak. Banyak orang yang mampu menguasai teknologi karena dia tidak menolak teknologi, melainkan menjadikan teknologi sebagai jalan untuk meraih kesuksesan alias memanfaatkannya, seperti tokoh tiga ini. Tapi ada juga orang yang menolak teknologi gitu ya, menolak teknologi, akhirnya tak mampu bersaing gitu ya. Akhirnya apa? Meraih kegagalan dalam hidupnya. Temukan dulu masalah yang ada di sekitar kita, kemudian buat solusinya. Di Indonesia tentu kita tahu gitu ya, orang juga memanfaatkan teknologi hingga lahirlah perusahaan-perusahaan di bidang startup. Salah satunya yang tadi kita bahas yang di tengah ini yaitu Nadiem Makarim. Pertanyaannya adalah pilih mana, menguasai teknologi atau dikuasai teknologi. Lalu bagaimana caranya kita menguasai teknologi? Ada yang tahu pilih mana ya? Pak Salva. Salva ya, silakan Salva. Daripada kita dikuasai teknologi, kita lebih baik dikuasai atau menguasai teknologi. Jawabannya itu lebih baik kita menguasai teknologi, karena kalau kita dikuasai teknologi, kita jadi tidak bisa berkembang dan menjadi negara konsumtif. Jadi hanya memakai dan gaptek teknologi. Ya, betul sekali Salva. Untuk sumber belajar memunculkan classroom-nya. Yang pertama LKPD, untuk nanti kita sebagai bahan diskusi di LKPD tersebut. Kemudian ada bahan ajar, kemudian evaluasi. Saya mau bertanya nih, perlukah pengujian perakitan komputer bagi kalian gitu ya? Jadi kalau misalnya kalian kemarin pekan yang lalu sudah merakit, kira-kira perlu nggak sih kita melakukan pengujian komputer itu? Ayo, siapa yang mau? Jawab, Ya, silakan Riko. Pengujian kalau menurut saya penting Pak, karena jadi pas pengujian kita bisa tahu salahnya di mana gitu. Jadi pas itu jadi nggak ada kendala Pak. Terus juga kita kan harus sesuai prosedur Pak. Menurut saya gitu Pak. Makasih. Ya, betul sekali Riko ya. Untuk itu kita harus memahami beberapa kaidah-kaidah pengujian perakitan komputer, sehingga jika komputer yang telah kita rakit dan bekerja secara optimal, kita bisa mengetahuinya gitu ya. Permasalahan terletak pada posisi yang mana dan apa kendalanya dan bisa kita tanggulangi. Mari kita menyimak video tentang pengujian perakitan komputer. Apa yang kalian pikirkan nantinya videonya? Ya, ini pengujian tadi untuk pos. Nah, di sini ada langkah-langkah melakukan pengujian
hasil perakitan komputer. Nah, di sini ada suara beep code. Ya, seperti itu videonya. Apa yang kalian pikirkan dari tayangan video PPT tadi tentang pengujian perakitan komputer? Nah, sekarang apa yang kalian bayangkan gitu ya dari pengujian perakitan komputer itu? Pak, saya mau Ya, nanya Pak. silakan. Itu dalam analisa apa saja yang perlu dilakukan dalam pengujian perakitan komputer itu Pak? Saya Pak Naban. Oh ya, Naban. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Indra. Kalau pengujian perakitan komputer, kalau dengan cara pos tuh maksudnya kayak gimana? Oke, pertanyaan kedua. Berikutnya ada lagi? Bagus ya, Indra. Ada lagi yang mau ditanyakan dari video tadi? Nih Pak. Ya. Nah, tadi kan ada kode BIP ya Pak ya. Nah itu cara buktiin maksud dari kode BIP-nya itu gimana ya Pak? Kode angka atau kode atau pesan yang muncul kalau terjadi kesalahan gitu Pak. Bagus sekali ya, Aubrey ya. Ini adalah sebagai bahan kalian nanti, bahan diskusi kalian di LKPD nanti. Oke, nanti kalian bisa jawab pertanyaan yang teman kalian sampaikan tadi dengan kalian mengerjakan di LKPD. Dikerjakan, diskusikan secara berkelompok. Nanti kita ketemu kembali di 30 menit ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Optimalkan di grup WA kalian dengan baik. Silakan, waktu dan tempat Bapak berikan untuk kalian. Gimana? Sudah selesai? Di kelompok 2 saya amati sangat luar biasa nih diskusinya. Oke, 5 menit lagi ya. Ayo, siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini? Oh ya, dulu. Oke. Kalau bisa on cam ya. Iya Pak, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ya rumusan masalah. Masalah yang pertama menganalisa apa sajakah yang perlu dilakukan dalam pengujian perakitan komputer. Pertama adalah dengan proses yang paling wajib, karena jika komputer sudah berhasil melewati proses ini, 80% hasil perakitan sudah berhasil. Selain dengan melakukan proses pos, kita juga bisa dengan menggunakan beberapa aplikasi untuk menguji fungsi dari beberapa perangkat apakah berfungsi dengan baik. Pertama, melakukan proses pos, 3 power on self test, 2 pengecekan fungsi komponen secara manual. Untuk yang kedua, pengujian perakitan komputer dengan cara pos. Ini bisa dilihat gambarnya. Dengan adanya proses pos, program komputer akan mengidentifikasi bila terjadi masalah sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang lebih tepat. Dengan adanya proses ini akan membantu pengguna untuk menganalisis letak permasalahan yang muncul. Jika terjadi permasalahan atau troubleshooting, komputer akan memberikan kode kepada pengguna di mana letak kerusakan yang terjadi. Ketiga, bagaimana membuktikan maksud dari kode BIP, kode angka, dan kode pesan teks pada saat pengujian perakitan komputer saat terjadinya kesalahan. Kode-kode kesalahan yang diberikan oleh komputer akan berbeda-beda tergantung dari jenis merek BIOS. Yang digunakan ada beberapa jenis BIOS yang sering digunakan, yaitu BIOS, Word BIOS, dan Phoenix BIOS. BIOS memiliki kode masing-masing dalam memberikan informasi kerusakan yang ada. Salah satu contohnya kemudian Word BIOS. Kondisi 1 bunyi pendek, gejala PC dalam keadaan baik. Kondisi 1 bunyi berpanjang, problem di memori. Kondisi 1 bunyi berpanjang, 2 pendek, kerusakan di modul RAM Parisi. 1 bunyi berpanjang, 3 bit pendek, kerusakan di bagian VGA. Terus menulis kerusakan di modul atau memori video. Ya, itu saja Pak dari kelompok kami. Udah, Pak. Udah kelar belum, Pak? Ya, sudah tampil. Dah. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Firman Ilham, dan juga ada Riko, Aubrey, sama Salva. Pertanyaan nomor pertama kan rumusan masalah sama pengujian perakitan komputer dengan cara pos. Hasil diskusi yang udah didiskusikan, pertama pengujian perakitan komputer dengan cara pos. Nomor 1, dengan adanya proses pos, program komputer akan lebih mudah dalam mengidentifikasi bila terjadi masalah, sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang lebih tepat. Dengan adanya proses ini akan membantu pengguna untuk menganalisis letak permasalahan yang muncul. Jika terjadi permasalahan atau troubleshooting, komputer akan memberikan kode kepada pengguna di mana letak kerusakan terjadi. Dan tugas utama pos
dikendalikan oleh BIOS, diantaranya satu memeriksa register CPU, kedua memeriksa keberadaan kode BIOS itu sendiri, tiga memeriksa keberadaan komponen-komponen dasar seperti DMA, timer, interrupt controller, empat mencari, mengukur dan memeriksa memori utama sistem, lima menganalisis BIOS, enam mengidentifikasi, mengkoordinir dan menyeleksi perangkat yang tersedia untuk booting, tujuh mencari, menginisialisasi dan membuat katalog semua sistem bus dan perangkat, 8 menyediakan user interface untuk konfigurasi sistem, 9 membangun sistem environment sesuai target yang diminta sistem operasi. Terus yang pertanyaannya, bagaimana pembuktian maksud dari kode bit, kode angka dan kode pesan teks pada saat pengujian praktikan komputer saat ujian salah? Yang nomor 2, tapi bagian A, kode merupakan hasil dari awal hardware yang dilakukan oleh BIOS komputer yang disebut post power contact test. Post adalah tes yang dilakukan oleh BIOS komputer pada waktu pertama kali menyala. Kode angka penyebab yang paling mungkin adalah terdaftar pertama. Sebuah kesalahan numerik ditampilkan untuk setiap kesalahan yang terdeteksi di port atau sistem operasi. Ketiga, dalam display dan bisa menjadi nomor apapun. Nomor 2C, kode error pesan teks untuk jenis awal BIOS. Diantaranya BIOS room, checksum errors atau system halted. Kode checksum BIOS dalam chip BIOS tidak sama, mengindikasikan bahwa kode BIOS mungkin rusak atau tidak lengkap dan bisa solusinya ganti BIOS. Yang permasalahan kedua itu CMOS battery failed. Baterai CMOS sudah tidak berfungsi, ganti baterai dengan yang baru. CMOS, permasalahan ketiga, CMOS checksum error atau default loaded. Permasalahannya itu checksum CMOS tidak sama, oleh karena itu sistem memuat setelan default. Kesalahan checksum biasanya diindikasi oleh CMOS yang rusak atau karena baterai BIOS yang sudah lemah. CMOS checksum error boot failure insert system disk and press enter. Permasalahan checksum CMOS tidak sama. Hal ini diindikasikan data CMOS rusak atau bisa jadi baterai CMOS sudah lemah. Observasinya, pertama pengujian awal BIOS. Kalau misalnya satu bunyinya bip pendek, gejalanya itu dalam keadaan baik. Tapi kalau misalnya satu bunyinya panjang, itu berarti ada masalah atau problemnya di memori. Kalau misalnya satu bunyi babnya panjang, terus dua bipnya pendek, berarti ada kerusakan di modul DRAM parity-nya. Tapi kalau satu bunyi babnya panjang, 3 bipnya pendek, berarti itu ada kerusakan di bagian VGA. Tapi kalau misalnya bipnya terus menerus, itu ada gejala di kerusakan modul memori atau memori videonya biasanya. Ya, jadi pengujian AMI BIOS tuh jika kondisi satu bunyi bab pendek, gejala yang muncul yaitu DRAM gagal merefresh. Yang kedua, jika kondisi dua bunyi bab pendek, gejala yang muncul yaitu sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM atau sistem memori. Jika kondisi 3 bunyi bab pendek, gejala yang muncul yaitu BIOS gagal mengakses memori 64 KB pertama. Jika kondisi 4 bunyi bab pendek, gejala yang muncul yaitu timer pada sistem gagal bekerja. Jika kondisi 5 bunyi bab pendek, gejala yang muncul yaitu motherboard tidak dapat menjalankan prosesor. Ya, pengujian IDM BIOS, kalau kondisi tidak ada bug, gejala yang muncul, power supply naik, power supply rusak, kart monitor atau RAM tidak terpasang. Unik BIOS. Yang pertama bunyi bip 1141, itu gejalanya tuh kesalahan change level 2. Bunyi bip 1223 itu gejalanya ROM BIOS checksum. Dan bunyi bip 1311 itu gejalanya DRAM segarkan uji. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Hebat-hebat semua, sudah terjawab dan menjelaskan yang timbul pada waktu pasca perakitan komputer. Untuk evaluasi, coba kalian buka di Classroom, ada beberapa pertanyaan yang mengukur keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dikerjakan di Google Form. Oke, sudah semua ya? Alhamdulillah kita sudah, dan nilai sikapnya juga. Untuk kesimpulan hari ini, silakan Haikal. Ya, Pak. Kesimpulannya, keuntungan yang didapat jika merakit PC sendiri daya tahan yang lebih lama. Untuk itu kalian sudah memahami beberapa kaidah-kaidah pengujian perakitan komputer. Kalian bisa mengetahui permasalahannya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari install sistem operasi ya di perakitan komputer. Pekan depan kita instalasi sistem operasi. Kalian silahkan nanti ada penilaian
objektif di classroom serta observasi. Kalian baca materi itu agar minggu depan kita bisa melihat lebih baik lagi. Oke, untuk ketua kelas silakan untuk menutup. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih semuanya yang telah hadir di pembelajaran hari ini. Semoga pekan depan lebih semangat lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.